Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara, tema kita hari ini, merengkuh kerapuhan. Apakah kita termasuk orang-orang yang lebih senang atau sering mengidentifikasi diri kita sebagai orang-orang yang kuat atau orang-orang yang rapuh? Banyak orang menghindari pembahasan soal kerapuhan, bahkan dianggap tabu. Tidak baik untuk dibicarakan. Bicarakanlah hal-hal yang terkait kekuatan kita, jangan kerapuhan kita. Apakah kita juga berpikir hal yang serupa? Mari kita melihat kenyataannya. Belakangan ini, pandemi COVID-19 mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini rapuh. Melawan virus yang sangat kecil saja kita kewalahan. Dan juga kita hidup di dunia yang rapuh, yang tidak terhindar dari pandemi, kelaparan, peperangan, kekeringan, dan sebagainya. Ya saudara, kita rapuh. Dan kita tinggal di dunia yang rapuh. Betapapun kita mencoba menepis tema kerapuhan ini, justru kita akan makin menemukannya di mana-mana. Masalah-masalah yang kita rasa berat bisa terjadi dan kita jumpai di dalam rumah kita, di tengah komunitas kita, di tempat kerja atau masyarakat kita, bahkan juga termasuk di gereja. Masalah-masalah yang terkadang terasa hampir meremukkan kita, karena terasa begitu berat, dan karena memang kita rapuh, sangat terbatas. Maka saudara, jika ternyata kita memang rapuh dan kita juga tinggal di dunia yang rapuh bersama dengan banyak orang lain yang juga masing-masing rapuh, mengapa kita perlu menghindar dari tema kerapuhan? Tidak nyamankah kita membicarakan kerapuhan kita dan mengingat bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya? Saudara, dalam Alkitab memang ada ayat-ayat yang meneguhkan kita bahwa bersama dengan Tuhan kita selalu memperoleh kekuatan. Misalnya Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Masih banyak tentunya ayat-ayat yang lain dengan nada yang serupa, bahwa di dalam Tuhan kita kuat. Tapi saudara, ayat-ayat tersebut bukan untuk mengabaikan fakta bahwa kita rapuh dan terbatas. Mari coba kita mendengar sebuah pengakuan iman yang muncul dari seorang rasul, yaitu Paulus, yang dinyatakan dalam surat 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 demikian. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara, Paulus menyadari bahwa dirinya lemah dan terbatas. Dan ia datang kepada Tuhan dengan kesadaran akan keterbatasannya itu. Ia berdoa, ia meminta pertolongan dan kuasa dari Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Tetapi ia juga tidak membatasi cara kerja Tuhan. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ia pun tidak bisa
dan memang tidak ingin juga memaksa Tuhan melakukan apa yang ia harapkan. Kalau Tuhan bilang, "Cukup karuniaku bagimu," jawaban ini pun diterima oleh Paulus dengan kesadaran bahwa hidupnya memang lemah dan ia tetap berharga di hadapan Tuhan dengan kelemahannya itu. Maka ia tidak menyangkal kenyataan kelemahan itu, melainkan ia merengkuhnya dengan mengatakan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ketika ia sadar bahwa ia lemah, tapi ia tahu bahwa ia ada di dalam kasih Tuhan, disitulah terletak kekuatannya. Ia tahu apa yang perlu ia lakukan di tengah kelemahannya itu. Ia bersandar pada kuasa Tuhan. Ia membiarkan Tuhan mengalirkan kekuatan yang selalu cukup setiap hari dan tetap melanjutkan tugas pekabaran Injil itu dengan aliran kuasa Tuhan di tengah kelemahannya. Saudara, inilah merengkuh kerapuhan. Bukan menyangkal fakta bahwa kita rapuh. Juga bukan terus-menerus tidak berbuat apa-apa karena berbagai keterbatasan yang ada pada kita. Melainkan merengkuhnya dalam arti mengakui, datang kepada Tuhan, menyerahkannya dan mengizinkan Tuhan mengalirkan kuasanya untuk menopang kita, untuk melanjutkan hidup dan karya kita bersama dengan Dia. Dalam kesadaran itu pula kita diingatkan untuk menjadi komunitas umat Allah yang saling merangkul, saling menopang dan menyembuhkan di tengah kerapuhan kita masing-masing. Percayalah, Allah menopang kita, memberikan kekuatan yang selalu cukup bagi kita untuk menyatakan kasih-Nya. Bukankah ini pun indah? Kita rapuh tapi direngkuh Allah. Kita rapuh tetapi dikasihi dan diselamatkan, tak pernah ditinggalkan. Maka saudara, pancarkanlah keindahan yang Tuhan alirkan dalam hidup kita itu, dalam kehidupan kita bersama. Biarkan kasih Allah yang telah merengkuh kita itu juga mengalir dan merengkuh setiap orang yang kita jumpai. Di tengah kerapuhan kita, di tengah banyak bayang-bayang keputusasaan, mari kita menemukan kasih Tuhan yang merengkuh kita, dan mari kita saling merangkul dan menyemangati sesama. Rasakan rangkulan kasih Allah yang tidak pernah pergi dari hidup kita. Selamat merengkuh kerapuhan di dalam kasih Allah yang tak terbatas. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, Marilah kita berdoa.
Ya Bapa, kasihanilah kami yang seringkali tidak bisa melihat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai sesuatu yang sungguh amat baik adanya. Kami selalu mengeluhkan akan keberadaan kami dengan segala kerapuhan yang kami miliki. Padahal, di balik semuanya itu, kami seharusnya melihat ada rencana Tuhan yang sempurna. Ada cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, seturut rencana-Mu atas kami, dengan segala kelebihan, juga kerapuhan yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang tekun mencari Tuhan di situasi yang tidak menentu seperti ini. Bagi mereka yang sedang berusaha keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong. Bagi mereka yang akhir-akhir ini bergumul untuk dapat memperbaiki relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, mertua, menantu, cucu, sanak saudara, Tuhan, biarkan cinta-Mu meluap di dalam hati kami. Untuk kami yang membutuhkan iman, kami yang membutuhkan hikmat, kami yang membutuhkan semangat. Ya Tuhan, anugerahi iman, hikmat, dan semangat bagi setiap kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang bersukacita karena pertambahan usia, karena menyambut kelahiran anak, kelahiran cucu, karena momen bahagia pernikahan, dan berbagai hal yang membahagiakan lainnya. Ya Tuhan, terima kasih, karena kami boleh senantiasa mengingat kasih setia Tuhan yang menetap, selalu beserta dengan kami, sehingga ada begitu banyak sukacita yang boleh kami rasakan. Kiranya kami pun boleh membagikan sukacita ini kepada semakin banyak orang, menolong mereka juga untuk dapat merasakan kasih setia Tuhan yang melimpahkan kegembiraan sejati. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Biarlah dalam susah dan senang kami, dalam kuat dan lemah kami selalu memandang kepada Engkau. Dan terimalah ya Bapa doa dan syukur kami ini, karena kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami.
bercinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Teruslah membagikan kasih Allah yang telah pertama-tama merengkuh kita dengan segala keberadaan kita. Bukan karena kita sempurna, tetapi justru karena kita telah dikasihi sebagaimana adanya kita. Dan kita pun ingin setiap orang dapat merasakan kasih itu juga. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya.